Halo, Sobat Accurate Online yang mungkin sedang galau. Ini kita udah nepitin faktur pajak, tetapi gimana cara melakukan pembetulannya? Ini memang susah-susah gampang ya di Accurate Online. Nah, ini mungkin sedikit info bahwa di Accurate Online kita bisa langsung menerbitkan faktur pajak tanpa perlu lagi upload manual ke e-faktur desktop. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara melakukan editnya. Nah, di sini ketika kita mau melakukan edit faktur pajak di Excel, kita harus tahu dulu dua kondisi. Pertama, apakah faktur yang kita udah terbitin itu udah kita lakukan pelaporan faktur pajaknya, atau kedua, kita udah nerbitin faktur penjualan, namun kita belum melakukan faktur pajaknya. Nah, kita bahas dulu yang kondisi pertama. Kita udah melakukan penerbitan faktur penjualan dan sudah melaporkan pajaknya. Jadi, kita masuk ke modulnya, di faktur pajak, dan kemudian kita masuk ke bulannya, misalnya kita di bulan di November, kita udah menerbitkan faktur pajak dan ternyata kita melakukan kesalahan dalam penerbitan. Oke, Jan November 2022. Nah, ini kita udah terbitin. Nah, kalau kita mau melakukan revisi, maka yang harus kita lakukan bukan di faktur penjualannya dulu. Jangan salah ya, jadi harus masuk ke bagian e-fakturnya dulu, kemudian klik di sini, kemudian kita klik tombol dulu penggantian. Jadi di sini harus kita klik dulu penggantian. Nah, ini kan contoh saya nggak bisa klik ya penggantiannya. Nah, setelah kita klik tombol penggantian, maka kita masuk ke faktur penjualannya. Nah, baru di faktur penjualannya kita lakukan edit. Ya, sorry banget, Accurate Online sedang melakukan upgrade, jadi mungkin sering terputus-putus ya. Jadi saya udah buat contoh tester, jadi misalnya kita jual ke perusahaan non-name, sebesar 10.000 barang tester, harganya 50.000, jadi kita jualnya 555 juta. Nah, seandainya kita menggunakan sistem yang full dari Accurate Online, jadi kita menggunakan pesanan penjualan, pengiriman, faktur penjualan, habis itu faktur pajak penjualan. Nah, kita menggunakan fitur yang full dari Accurate. Jadi kita dari SO, pesanan penjualan, kita proses menjadi pengiriman. Nah, karena ini juga dummy, nama saya, nomor pengirimannya saya buat tester 2. Nah, kemudian dari pengiriman, kita membuat faktur penjualannya. Nah, ini kita sebenarnya ada melakukan proses setting-setting supaya bisa otomatis langsung masuk ke e-faktur pajak. Jadi di sini kita udah otomatis semuanya. Jadi kita tinggal klik save. Nah, ini otomatis langsung masuk ke e-faktur pajak ya, Januari. Seperti ini. Jadi otomatis masuk ke modul e-faktur pajaknya. Nah, ini andai kata nih ya, kita udah melakukan unggah data ya. Jadi ini kita udah melakukan unggah data. Karena ini cuma contoh, saya nggak unggah ya, karena ini benar-benar uh, aplikasi e-faktur. Jadi ya kita bukan transaksi main-main. Jadi kita nggak bisa unggah sembarangan ya. Nah, anggapannya ini udah kita unggah. Nah, di sini akan muncul tombol penggantian. Nah, kita klik tombol penggantian. Misalnya ternyata salah nih. Jadi entah bagaimana orang kita melakukan suatu kesalahan sehingga yang terkirim itu sebenarnya bukan 10.000, tapi yang terkirim adalah 999.200. Jadi kita buka lagi, setelah kita klik tombol penggantian, kita buka lagi datanya di sini yang kita jual tadi. Kemudian kita 10.000 kita harus ganti kuantitinya, 1.920. Nah, ini jadi lebih kecil ya, 54.560 pajaknya. Kita klik tombol save aja. Nah, di fakturnya otomatis ngikutin tuh. Nah, kalau misalnya tadi kita udah penggantian, maka otomatis ini akan ada dua. Jadi 55.000 itu patok pajak normal diganti, kemudian 54.560 faktur pajak normal pengganti. Akan muncul ada dua. Nah, kita kan udah memperbaiki faktur penjualannya. Kemudian kan barangnya seharusnya kembali ya. Jadi kan kita jual 10.000, ternyata yang kita kirim cuma 9.920. Jadi kan barang 80 itu harus kita kembalikan lagi ke gudang. Terus mekanisme gimana? Nah, kita mekanismenya harus masuk ke penjualan, kemudian retur penjualan.
Nah, kemudian kita cari nama pelanggannya dulu nih. Nyari ke nama perusahaan no name. Kemudian kita retur dari pengiriman. Nah, kita pilih pengirimannya. Nah, di sini kita tinggal klik ambil. Ini seharusnya muncul otomatis 80. Nah, kita pun bisa ganti juga nih. Ternyata dari 80 nih, yang seharusnya dipulangin ke kita, ternyata baru dipulangin 60. Jadi kita bisa retur dulu juga parsial. Bisa diganti seperti ini. Nah, kita anggap kita udah returnya full aja ya, jadi bukan retur parsial, 80. Nah, returnya masuk ke gudang mana? Kita sudah sesuaikan. Masuk ke gudang finish good. Kalau kita. Nah, kemudian kita klik tombol save. Nah, sehingga dari satu proses ini keseluruhan, kita menggunakan modul pesanan, pengiriman, faktur penjualan. Nah, dengan kita melakukan proses ini, semua proses menjadi klop. Ya, demikian tutorial kali ini. Dan jika ada pertanyaan ataupun ada fitur-fitur di Edurate Online yang mungkin tidak paham, bisa ajukan request untuk agar saya dapat membuat video tutorialnya bagaimana how to solve kendala yang ada. See you di next video.